Shalom.
Kita akan nonton video, kita sambut saja. Mari
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk kita dapat lebih siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau angkat pujian firman untuk kata bersama.
percaya ketika kami bernaung di bawah kakinya Tuhan, ketika kami bernaung kepada Tuhan, maka perlindungan, penjagaan, kekuatan akan menjadi bagian kami. Kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Bahkan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Seberapa kita yang hadir tidak mengurangi semangat kita ya. Walaupun hari ini sedikit melelahkan tadi sepertinya, tapi waktu nyanyi memuji nama Tuhan seperti saya mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Si Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Nah, kitab Mazmur pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara apa? Kita baca bersama-sama itu yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sebelah ya sampai titik. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan dikatakan Mazmur Daud, artinya ini adalah penulisan daripada Daud ya. Artinya ini dari Daud, penulisan Mazmur ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saya melihat begini dalam kehidupan Daud. Daud itu melakukan pelarian 2 kali. Pelarian yang pertama waktu dia dikejar oleh Raja Saul yang adalah mertuanya sendiri. Dia lari. Kenapa? Karena Raja Saul takut ya. Takut apa? Takut nanti kerajaan itu jatuh kepada Daud. Dia iri hati kepada Daud sehingga pada waktu itu sekalipun Daud sudah jadi mantunya, dia kan sudah jadi mantu. Tapi ada ikhtiar, ada perkataan, ada niatan bahwa Saul ingin membunuh Daud, sehingga Daud melakukan pelarian. Itu masih muda. Nah, pada waktu ayat ini ditulis, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, ini adalah peristiwa pelarian yang kedua. Tetapi di usia yang sudah tua. Kenapa saya katakan demikian? Karena Absalom ini anaknya sudah besar, sudah berusia, ingin jadi raja. Bapaknya belum mati, ya, orang tuanya belum mati gitu, tapi dia udah pengen jadi raja. Dan Absalom ini adalah anak kesayangan. Kalau dibaca kitab Raja-Raja, kitab 1 Samuel, Absalom itu kalau dia potong rambut, dia bilang gitu ya, itu berat sekali. Rambut itu bagus. Kulitnya itu, Alkitab juga mencatat kulitnya itu mulus, putih mulus. Dan dia seorang laki-laki yang sangat ganteng sekali ya. Nah, saya nggak tahu, mungkin Raja Daud ya bersama dengan istrinya ya juga mungkin cantik sehingga melahirkan anak yang begitu luar biasa. Dan Absalom ini adalah anak kesayangan daripada Raja Daud. Nah, suatu saat Absalom ini ingin jadi raja, sehingga dia dulu suka duduk di depan-depan pintu gerbang, ya. Dia terima orang-orang yang sedang mengadakan pengaduan, orang yang susah dirangkul, orang yang susah ditolong, ya. Bahkan dia membuat dirinya seakan-akan menjadi orang penting. Kenapa? Kalau dia naik kereta, di depannya itu banyak orang yang berkuda yang lari-lari. Di belakangnya juga ada orang yang berkuda dan lari-lari mengikuti Absalom. Sehingga dia memberikan diri dia kepada satu nabi, tolong resmikan saya jadi raja. Dan memang betul, diresmikan dia jadi raja.
Sehingga ketika waktu itu terdengar peristiwa itu kepada Daud, dan Absalom sendiri ingin membunuh Daud, bapaknya, anaknya ingin membunuh Daud. Coba bayangkan, saya tidak bisa ngomong itu ya. Sepertinya kayaknya durhaka sekali, kualat banget gitu ya. Anak ingin bunuh orang tua, dan Daud itu lari. Akhirnya dia lari. Nah, di dalam ayat yang kedua, Daud itu berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Kenapa? Karena pada waktu terjadi pelarian itu, banyak orang yang gak suka sama Daud. Waktu Daud sedang berjalan menuju ke tempat pelarian, ada orang yang sampai menudah kepada Daud. Itu dicatat dalam Alkitab. Sampai dikutukin, oh kau mati aja Daud. Orang sampai berkata demikian. Dia melakukan pelarian. Dan banyak orang yang berkata begini, orang berkata, bagi Daud tidak ada pertolongan dari Allah. Saya yakin percaya kalau kita di posisi Daud, mungkin rasanya kita udah pengen mati aja lah, cepat-cepat mati gitu ya. Kenapa? Karena anak gak sayang, usia udah tua, masih pergi kemana-mana, ya Pak, gak diam di tempat, harus melakukan pelarian. Situasi sulit, gak enak hidup dalam pelarian, tidak tidur, tidak tenang, makan tidak bisa sepuasnya, apalagi usia sudah tua, jalan kaki sulit, dan begitu. Dan itu melakukan terus pelarian, sulit sekali. Tetapi saya melihat begini, ada satu hal yang baik daripada Daud, dia menyadari di dalam ayat yang keempat, Daud begini berkata kepada Tuhan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ini adalah satu kesadaran yang dimiliki oleh Daud. Kesadarannya apa? Bahwa hanya Tuhan yang menjadi penjaga, perisai yang melindungi Daud. Gak ada siapapun yang dapat menolong, menjaga dan melindungi Daud, dan hanya Tuhan. Itu kesadaran daripada Daud. Daud menyadari hanya ada yang dapat menolong. Anak sendiri ingin membunuh, gak ada yang bisa bela. Di dalam pelarian itu betapa sulit, betapa sukar. Tapi dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang mampu melindungi. Dan Alkitab katakan Daud dia berkata, Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Artinya Daud menyadari yang dapat menolong Daud, yang dapat mengangkat kembali derajatnya, kehormatannya, mengangkat kepala itu. Ya kan? Karena kalau orang seperti itu kan sepertinya tidak ada harapan hidup. Dia hanya bisa tertunduk. Sampai orang mengutuk dia bilang, biarin, gak apa-apa. Orang meludahi dia seorang aja, dia bilang biarin. Anak buahnya mau marah kepada Daud, gak usah. Dan Daud tetap berjalan dengan segala kesedihannya. Tapi Daud menyadari dalam ayat yang keempat, dia menyadari, dia punya kesadaran bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong, yang mampu kembali mengangkat kepalanya, artinya kehormatannya hanya Tuhan yang mampu menolong. Kesadaran Daud. Dan kesadaran Daud dikatakan kepada Tuhan lewat doa dalam ayat yang kelima. Kalau kita melihat dalam ayat yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Doa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Gak ada jalan yang lain. Gak ada pertolongan yang lain. Tapi Daud menyadari hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang sanggup menolong, sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita lupa untuk berdoa. Kita berusaha, kita berpikir A, kita berpikir B, kita berpikir C. Banyak sekali yang kita pikirkan. Kadang-kadang kan ibu suka curhat ya, suka cerita. Ya dulu rasanya enak ya, sekarang kehidupannya sulit, sekarang apa-apa serba sulit, serba susah. Memang betul, itu tidak bisa dipungkiri. Karena Alkitab bilang ketika kita hidup di dalam akhir zaman, semuanya serba sulit. Kita ini hidup di akhirnya zaman, keadaan rumit, perang
kecelakaan di mana-mana, bencana di mana-mana, gempa di mana-mana. Bahkan hari ini kita mendengar Sibolga, tadi saya sempat melihat itu rekaman video ya, kaget ya. Kenapa? Karena begitu tiba-tiba itu longsor, langsung air begitu banyak. Dalam hati saya, bagaimana orang dapat menyelamatkan diri? Lari pun jangan, jalan pun gak akan kekejar, lari pun gak akan kekejar. Pasti mereka lari untuk menghindari itu semua, gak bisa. Karena tiba-tiba itu turun itu tanah begitu, air begitu, hanyut semua orang. Ya, sehingga di mana-mana orang bilang berdoa untuk kota Sibolga. Berdoa. Karena begitu situasi yang sangat mencekam. Dan Daud menyadari dalam ayat yang kelima, aku dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Satu-satunya jalan kalau kita menghadapi kesulitan hanya kita bisa berdoa. Gak ada yang lain. Kadang-kadang kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas. Mungkin suami pertolongannya pun terbatas, istri pertolongannya terbatas, orang tua, anak-anak pertolongan terbatas. Situasi yang sulit, situasi yang gak enak, yang seringkali membuat kita tidak bersemangat, kita tidak berdaya, kita menjadi letih, lesu. Masalah datang kadang-kadang kalau kita terlalu banyak pikiran, kita jadi sakit lambung, kita suka jadi pusing, gak enak makan, gak enak tidur, gak enak semuanya. Kita ngomong sama orang juga gak bisa tolong kita. Kita cerita sama orang, saya selalu bilang banyak orang senang mendengar orang susah. Walaupun di depan kita mereka prihatin, tapi banyak orang senang melihat orang lain susah. Jangankan orang yang kadang-kadang saudara pun demikian. Tapi Daud menyadari dia hanya bisa berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan waktu dia berdoa kepada Tuhan, saya melihat di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7 demikian. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 itu berbicara tentang iman. Kita berdoa dan berserah. Jujur saja, seringkali kita berdoa, tapi kita gak berserah kepada Tuhan. Kenapa? Kita masih pikir sulit sekali untuk hidup, kita sulit untuk makan, kita lemah, kita lesu, kita gak berdaya. Kadang-kadang kenapa? Karena itu terjadi, kita gak serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ada kesaksian, ada seorang yang membawa barang dagangannya yang dipikul pakai keranjang, ya, dia pikul gitu pakai keranjang. Lalu dia tunggu di tepi jalan, tunggu apa? Mobil losbak. Datanglah nih karena mau menumpang ke kota gitu ya, dari kampung, bawa hasil tanaman, hasil buah-buahan. Dia stop tuh mobil angkot ya, dia stop. Lalu naiklah dia di atas mobil angkot itu, ya. Dan apa yang terjadi di atas mobil angkot itu, losbak itu? Dia tidak menaruh bebannya di mobil, tapi tetap dia pikul. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Dan kadang-kadang pun saya tetap mengalami hal itu. Saya tidak bisa mungkiri, kadang-kadang pun saya tetap bisa mengalami hal itu. Artinya saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi saya tidak serahkan. Kita kan harusnya waktu kita naik dalam mobil itu kan bisa kita taruh barang kita. Artinya kita bisa beli dengan bebas. Kita sudah tahu kan akan dibawa ke perjalanan sampai di tempat. Tapi kadang-kadang kita nggak mau taruh, kita tetap pikul. Kita takut nanti rusak lah, kita nanti takut itu nanti jatuh lah, kita takut nanti itu menggelinding lah untuk buah-buah seperti itu.
Kadang-kadang itu yang kita alami. Kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita nggak sepenuhnya serahkan, nggak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan kalau engkau punya iman sebesar apa? Biji sesawi, nggak besar ya Tuhan kita. Biji sesawi itu seperti satu titik kecil sekali. Kadang-kadang sulit membedakan mana biji sesawi dan pasir debu tanah. Karena saking kecil dan saking samanya ukurannya. Alkitab bilang kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, kau dapat pindahkan gunung. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini yang terjadi kita nggak miliki itu. Makanya Tuhan nggak minta muluk-muluk, Tuhan nggak minta tuh iman sebesar telunjuk kita, sebesar jempol kita. Enggak. Dia hanya minta sebesar biji sesawi. Karena seringkali waktu kita sudah berdoa kepada Tuhan, iman kita nggak sebesar biji sesawi. Kita nggak diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita masih rasa khawatir. Kita seringkali merasa gelisah. Kita merasa apa? Banyak macam yang kita rasa. Sehingga Daud katakan gini, karena orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, beriman sepenuhnya kepada Tuhan, dia katakan gini, aku membaringkan diri lalu tidur. Dia waktu baringkan diri tuh, baring gitu ya, dimanapun dia berada, di gunung-gunung, di jalanan, karena dia melakukan pelayanan, waktu dia baringkan diri begini, dia langsung tidur. Seringkali kan kita susah tidur ya, bola, balik, nggak tidur, bantal udah dibalikin, udah ditepok-tepok tuh bantal, nggak bisa tidur, sulit tidur. Tapi Daud menyadari waktu dia membaringkan diri dan dia langsung tertidur. Yang selanjutnya adalah di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, yang Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Yang selanjutnya waktu dia berdoa, dia tidak hanya beriman, tapi dia berpengharapan kepada Tuhan. Artinya pengharapannya gak ada lagi kepada manusia. Karena Daud katakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Dia hanya berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan Daud katakan, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Daud menyadari begini, pada waktu dia muda, kan Alkitab katakan dia hanya menjaga 2 dan 3 ekor domba. Waktu dia ingin perang melawan Goliat, waktu Saul tanya apa yang pekerjaanmu, dia katakan ini aku hanya menjaga domba 2 dan 3 ekor. Tapi kalau ada beruang itu yang datang, ada harimau, ada binatang buas yang datang, aku akan bergulat, aku akan patahkan, aku akan kalahkan. Dia kan katakan begitu kan? Beliau katakan demikian kepada Raja Saul. Sehingga Daud itu menyadari hanya Tuhan yang sanggup. Dan Daud itu berperang bukan hanya mengalahkan puluhan orang, bukan. Tidak hanya mengalahkan ratusan orang, tapi tidak hanya mengalahkan ribuan, tetapi berlaksa-laksa. Saul itu iri. Kenapa? Karena kepada Saul dikatakan beribu-ribu, tetapi waktu ada Daud dikatakan berlaksa-laksa. Laksa-laksa itu puluhan ribu. Sehingga waktu orang-orang bilang gini, wow, Saul waktu menang perang, Saul itu mengalahkan beribu-ribu. Tapi waktu Daud menang di depan Saul, waktu orang-orang itu bilang gini, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah waktu itu terdengar oleh Saul, Saul rasa iri. Saul rasa apa? Nggak senang. Saul rasa apa? Tidak suka. Nah inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa mampu melakukan itu semua. Sehingga Daud itu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan akan tolong.
Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, masalah itu banyak sekali datang dalam hidup ini. Baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, pergumulan, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, sekolah, itu banyak. Tapi kalau dulu Tuhan tolong kita, hari ini Tuhan akan tolong saya dan kita semua. Esok hari pun Tuhan akan tolong kita. Ya. Jadi berpengharapanlah hanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan sanggup tolong saya dan kita semua. Seringkali saya juga berkata gini, Tuhan, dulu Tuhan tolong, hari ini pun saya minta Tuhan tolong. Itu namanya kita berpengharapan. Kita tahu. Kita hanya berharap kepada Tuhan karena pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Daud waktu berdoa kepada Tuhan, dia tidak hanya beriman percaya, tapi dia berpengharapan. Kenapa? Dia tahu dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan akan tolong, esok hari pun Tuhan juga akan tolong. Dan yang selanjutnya adalah, ini adalah jawaban daripada Tuhan. Daud menyadari jawaban itu datang daripada Tuhan, sehingga Daud berkata, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Betul, ini adalah sebuah jawaban. Dari Tuhan datang pertolongan, hanya dari Tuhan datang pertolongan. Nah, tidak hanya sampai di sana, berkat-Mu atas umat-Mu. Artinya berkat secara ekonomi, berkat secara kesehatan, berkat secara sukacita, berkat secara damai sejahtera, ketenangan. Apa aja yang kita bicarakan tentang berkat? Apa yang hari ini kita butuhkan? Itulah berkat daripada Tuhan yang akan memberkati saya dan kita semuanya. Ya, jadi oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan saya, firman Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara supaya tetap terus ya berdoa kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan percayalah akan ada jawaban-jawaban yang Tuhan akan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Galini berdoa untuk firman. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar ya Bapa. Kami tahu Tuhan hanya Engkau yang dapat menolong kami. Kami hanya berharap kepada belas kasihan-Mu saja. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Layakkan kami menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Jadikan Tuhan supaya banyak orang dimenangkan Tuhan, lebih-lebih di permata ini. Pakai Tuhan lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir di tempat ini, supaya kami benar-benar berharap pada Tuhan, berharap pada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk ibadah dan firman yang telah disampaikan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya menaik bertugas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima Tuhan sampai pada hari ini Tuhan, Engkau senantiasa masih menyertai kami Bapa. Tuhan Yesus, kami tadi sudah mendengar daripada firman Tuhan. Biarlah itu menjadi terang dan berita bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you.
Silakan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman hari Kamis ada doa malam, hari Sabtu ada doa puasa, lalu hari Minggu kita ibadah. Tapi hari Sabtu adalah ibadah, ini Rabu yang terakhir, jadi ibadah Rabunya sudah penutupan ini. Tapi hari Sabtu kita penutupan ibadah Rabu pasutri wanita disertai dengan perjamuan kasih. Jadi kita ya tempe goreng lah, tahu goreng lah ya, nggak apa-apa ya, bawa kita perjamuan kasih sama-sama karena Sabtu ini penutupan ibadah pasutri wanita dan ibadah hari tengah minggu ya. Jadi mulai bulan Desember kita libur, tapi doa malam dan doa puasa tidak boleh libur ya, tidak boleh libur, kita berdoa, tapi ibadah tengah minggunya kita liburkan. Jadi hari Sabtu ini terakhir ya, disertai dengan perjamuan kasih ya. Seperti itu saja. Nanti akan hari-hari libur itu akan diisi dengan latihan-latihan. Ibu-ibu yang mau nyanyi, yang mau tampil, kita latihan. Nanti dengarkan teman-temannya di grup ya. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir, biar Tuhan tolong. Semuanya siap bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang berharap dan percaya kepada Tuhan, di mana kami meletakkan seluruh pengharapan dan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan, tentang situasi, tentang kondisi, tentang keinginan, tentang kerinduan kami hanya kepada Tuhan. Karenanya teguhkan kami dalam setiap keadaan yang kami alami. Diberkati rumah tangga dan keluarga kami sekalian, bahwa kami untuk menikmati kehidupan dalam kemuliaan Allah, sehingga damai dan sejahteralah hidup kami. Diberkati jemaat-jemaat Tuhan yang lemah. Berdoa bagi Bapak Merlan Sigalingging, Tuan Jamah dalam nama Yesus. Pulihkan Ibu Simanjuntak, pulihkan Ibu Nina, jamah sembuhkan Bapak Rudi, Ibu Maria, Opung Bonar. Lawatan Tuhan dinyatakan bagi mereka dengan sempurna. Tuhan berikan penghiburan bagi keluarga Ibu Chandra yang ditinggal suaminya, baik anak-anak mereka, kiranya Tuhan yang menyertai dan memimpinnya. Kami tinggalkan tempat ini dengan membawa damai dan sejahtera dari Tuhan, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan